One, two, three. Selamat pagi, ketemu lagi sama saya Mayang. Hari ini saya mau cerita teman-teman tentang saya punya pengalaman melahirkan kemarin di Prancis. Ini udah hampir 2 bulan saya melahirkan, alhamdulillah. Jadi 4 hari lagi nih teman-teman, 4 hari lagi saya punya anak umurnya 2 bulan. Bisa punya anak nih, udah lagi tidur. Saya mau cerita hari H waktu itu melahirkan. Saya melahirkan waktu itu di minggu ke 38 dan 6 hari, jadi tinggal 1 hari lagi itu masuk 39 minggu. Jadi sekitar jam 11 malam tanggal 2 Agustus itu sebelum tidur tuh saya udah kayak rasa kontraksi-kontraksi gitu, tapi kontraksinya yang belum terasa sakit, cuma ya udah lumayan jaraknya udah lumayan berdekatan gitu. Terus saya masih bisa tidur itu jam 11 malam sampai jam 3 pagi di tanggal 3 Agustus. Jadi jam 3 paginya tuh saya udah mulai rasa sakit sekali perut, terus udah rasa kontraksinya semakin kuat. Terus akhirnya saya ke toilet, air ketuban belum pecah waktu itu teman-teman, ke toilet tapi udah ada bercak-bercak darahnya gitu. Akhirnya saya telepon ke klinik karena kebetulan saya melahirkan di klinik di dekat saya punya rumah. Akhirnya disuruh ke sana ke klinik. Terus pas sampai di klinik diperiksa dan lain-lain, ternyata saya udah bukaan 2. Karena saya masih bukaan 2 itu masih belum boleh ke ruangan persalinan ya teman-teman. Akhirnya saya tunggulah di sana. Setelah itu sekitar jam 5 pagi gitu, bidan datang lagi ke saya punya ruangan, terus dia periksa lagi, ternyata udah bukaan 5. Akhirnya pas udah bukaan 5 itu saya dipindahkan ke ruangan persalinan. Nah di ruangan persalinan itu saya tunggu sampai kalau nggak salah jam 10, jam 11-an gitu, itu saya langsung udah bukaan 9. Terus mau ke bukaan 10-nya itu lama sekali teman-teman. Jadi saya tunggu tuh dari jam 11 sampai jam 4 sore. Tunggu sampai jam 4 sore, nggak kebuka-buka juga, maksudnya nggak sampai bukaan 10 juga. Akhirnya saya dikasih pitocin, terus mereka sih bilangnya untuk membantu mempercepat gitu, karena udah dari jam 11 sampai jam 4 saya tunggu nggak bukaan 10 juga. Atau nggak lama teman-teman, kayaknya cuma 15 menit apa 20 menit gitu langsung bukaan 10. Terus pas bukaan 10 itu tiba-tiba saya punya bidan yang periksa saya dari awal itu. Dia bilang sebentar ya, saya keluar dulu, saya mau panggil orang untuk ekografi gitu. Waktu itu saya nggak ngerti teman-teman, karena memang kan saya udah kayak apa ya, maksudnya saya di situ tapi pikiran udah nggak di situ, udah kemana gitu. Pikiran udah nahan rasa sakit, terus rasanya tuh cuma pengen dorong aja gitu, tapi masih disuruh tunggu. Dia bilang dia mau panggil ekografi. Terus begini, dia balik lagi bidan itu sama bidan yang lainnya. Dia bilang bidan ini lebih baik dibanding ekografi. Ternyata saya punya bayi lihatnya ke atas teman-teman. Memang kepalanya udah di bawah tapi dia menghadapnya ke atas. Terus mereka bilang agak susah gitu untuk keluar gitu. Terus habis itu bidannya itu kasih masuk tangan. Terus dia coba puter gitu. Itu tuh rasanya Masya Allah, aduh sudah tidak bisa dibayangkan gimana rasanya. Dia kasih masuk tangan, dia pegang itu bayi, dia coba putar kayak gitu. Akhirnya ada dokter yang datang, dokter yang masuk, dia bilang ya udah kita coba aja dorong gitu. Kalau nggak salah tuh saya dorong sampai 30 menitan teman-teman, nggak bisa, nggak keluar. Akhirnya mereka bilang ini harus disesar gitu. Ya udah akhirnya ya semuanya serba cepat. Tiba-tiba saya udah di ruangan operasi sesar, udah dikasih obat bius. Bayiku tuh keluar gak sampai 15 menit, kayak 10 menit mungkin udah keluar dia tiba-tiba. Terus yang lama tuh memang pas dijahitnya tuh ya teman-teman, pas anakku udah keluar. Dan sebenarnya yang bikin saya kecewa sama klinik itu karena mereka tuh nggak ada penjelasan sama sekali. Maksudnya tahuku walaupun bayi itu menghadap ke atas itu masih bisa keluar secara normal, cuma mungkin dia udah nggak kuat di dalam perut, mungkin harus cepet-cepet dikasih keluar atau kayak apa gitu. Cuma mereka nggak ada penjelasan sama sekali, makanya saya agak kecewa sih sama mereka. Lalu setelah di sesar secara darurat teman-teman, habis itu saya
bawa ke ruangan pemulihan. Jadi waktu itu bener-bener nggak ada skin to skin. Terus saya nggak tahu anakku tuh sehat apa enggak. Terus dia langsung dibawa sama suamiku, diperiksa sama dokter anak langsung. Terus mereka ke ruangan lainnya, saya dipisah gitu di ruangan pemulihan. Dan waktu itu saya tunggu selama 3-4 jam gitu teman-teman. Jadi habis melahirkan tuh sama sekali saya nggak lihat anakku sama sekali. Walaupun prosesnya tuh nggak sesuai sama yang saya harapkan, cuma ya nggak apa-apa, yang penting dia lahir selamat. Terus saya juga nggak ada apa-apa waktu di sesar, ya bersyukur aja sih. Selama kita di klinik setelah melahirkan itu, mereka punya sistem, atau mungkin orang-orang yang kerja di sana kebetulan pas saya ada di sana tuh menurutku nggak banget teman-teman. Aduh, saya tidak akan kembali lagi ke sana. Mungkin insya Allah kalau punya anak kedua, saya tidak akan mau melahirkan di sana lagi. Udah trauma teman-teman. Jadi orang-orang yang kerja di sana itu, mereka kayak nggak ada perhatian sama sekali, nggak ada rasa empati menurutku. Kerjanya sembarangan, sama bayi kerjanya sembarangan. Terus gimana ya, mereka kayak nggak pedulian gitu loh teman-teman. Mereka 3 hari setelah saya melahirkan itu tuh saya kayak rasa badan nggak enak, jadi kayak saya menggigil. Terus biasanya kan kita kalau badan panas kita pasti terasa tuh teman-teman. Nah waktu itu saya juga rasa kayaknya ada demam gitu, karena kan saya melahirkan pas musim panas, dan waktu kita stay di klinik itu panas sekali teman-teman, panasnya minta ampun. Tapi satu minta selimut, jadi sampai 3 lapis selimut itu saya pakai waktu di klinik. Terus saya bilang sama mereka, ini tuh kayaknya saya demam deh, kayaknya badanku panas, saya bilang gitu kan. Terus mereka tuh bilang, oh itu normal, masa penyembuhan sesar katanya. Oh ya udah, karena kan saya juga percaya itu kan kerjaannya mereka, jadi mereka juga pasti tahu kan. Nah satu anehnya, semakin hari bukannya semakin rasa enak luka sesarnya, tapi semakin rasa sakit teman-teman. Dan semakin hari itu saya semakin susah sekali untuk jalan. Jadi untuk bangun dari tempat tidur, untuk ke toilet, untuk mandi itu sakit sekali teman-teman. Dan udah demam, luka aku terasa sakit kan, kita pasti mikirnya ini pasti ada sesuatu gitu. Cuma karena mereka bilangnya itu normal, ya udah saya juga nggak mempertanyakan lagi gitu. Akhirnya setelah 5 hari stay di klinik, kita pulang. Nah pas sampai di rumah itu tambah parah teman-teman. Untungnya saya punya suami tuh waktu itu memang dia lagi ambil cuti selama 1 bulan gitu, untuk melahirkan ini dan bantu saya urus bayi juga masa-masa awal kan. Itu saya bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain di rumah. Jadi berdiri ke toilet aja tuh saya harus kayak pegang dinding gitu. Diri aja tuh susah sekali, apalagi mau gendong anak, urus anak itu nggak bisa teman-teman, sakit sekali. Akhirnya 2 hari setelah kita pulang ke rumah itu saya punya badan panas lagi, 39 derajat waktu itu saya ingat. Terus akhirnya saya telepon ke saya punya dokter umum. Terus saya kasih tahu saya punya gejala-gejala gitu. Dokterku itu maksudnya dia nggak ada diagnosa yang lengkap aja, maksudnya secara lisan aja dia langsung bilang sama saya, oh kayaknya kamu ada infeksi, dia bilang gitu. Terus dia bilang jangan ditunda lagi, kamu langsung periksa darah, ambil darah. Saat itu juga jadi pulang dari dokter umum saya langsung disuruh periksa darah. Terus sorenya tuh hasilnya keluar. Dan benar teman-teman, ternyata hasilnya tuh positif infeksi uterus. Akhirnya saya punya dokter itu telepon ke klinik untuk kasih diagnosanya. Terus dia telepon saya, dia bilang saya udah hubungi klinik dan kamu harus balik lagi ke klinik untuk dirawat inap, diinfus antibiotik gitu teman-teman. Dan itu rasanya kayak aduh, kenapa ada masalah kayak gini gitu. Kemarin waktu di klinik sebelum kita pulang, padahal saya sudah bilang sama mereka gitu, kalau mereka maksudnya langsung ambil tindakan, seenggaknya kan gak perlu kayak buang-buang waktu kayak gini gitu. Terus akhirnya saya balik ke sana, di infus itu saya stay selama 4 hari lagi teman-teman. Jadi 4 hari itu bener-bener gak bisa urus anak.
Pokoknya aduh, 1 minggu hampir 2 minggu lebih itu mulai dari lahiran bener-bener saya nggak bisa urus, saya punya bayi sendiri. Ya seperti itu ya teman-teman, saya punya pengalaman yang kurang menyenangkan sih menurutku. Kayak saya nggak terlalu puas sama mereka punya cara kerja. Padahal saya punya teman juga ada yang melahirkan di sana, dia bilang semuanya berjalan lancar gitu sama dia. Makanya mungkin cuma kebetulan aja saya dapetnya orang-orang yang kurang peduli gitu ya teman-teman. Ya udahlah, yang penting semua udah berlalu dan alhamdulillah sekarang saya sehat, bayiku juga sehat, udah mau 2 bulan. Jadi ini saya punya anak, saya kenalin ke kalian, dia lagi tidur tuh. Namanya Leondre Albiru Usong teman-teman. Jadi di Prancis itu panggilannya Leondre, dan kalau di Indonesia sih keluarga semua panggilnya Biru karena lebih gampang juga. Saya tuh tetap mau dia punya nama Prancis dan nama Indonesia juga teman-teman, karena nanti kan kita nggak tahu ke depannya dia bakal sekolah di sini, stay di sini, atau pulang ke Indonesia. Jadi supaya untuk lebih gampang aja di sini, teman-temannya nanti semua keluarga Prancis juga panggilnya Leondre. Kalau di Indonesia Albiru atau panggilannya Biru teman-teman. Salam kenal tante semua, om semua. So seperti itu aja teman-teman, saya punya cerita pengalaman melahirkan yang kurang menyenangkan. Terima kasih yang udah nonton video ini, dan ditunggu lagi ya saya punya video-video selanjutnya.